Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Ibu Esti Hatanti untuk mengawali pertemuan pagi hari ini. Kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan. Tahukah kalian bahwa setiap makhluk hidup itu terdiri dari bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut dengan sel, di mana sel yang memiliki susunan, bentuk, dan fungsi yang sama, dia akan membentuk suatu jaringan. Jaringan-jaringan yang saling berkumpul, dia akan membentuk suatu organ, di mana organ-organ yang berhubungan satu dengan yang lainnya akan membentuk yang namanya sistem organ. Kemudian sistem organ akan membentuk suatu individu atau organisme. Itulah tingkatan hierarki kehidupan makhluk hidup atau bagaimana makhluk hidup itu terbentuk. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Kita lihat struktur dari sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, di mana berdasarkan ada tidaknya membran inti, maka sel dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan yang kedua adalah sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti. Sedangkan berdasarkan jumlah sel penyusun tubuhnya, maka sel juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah uniseluler, yaitu makhluk hidup yang bersel satu. Contohnya adalah amuba dan eugena. Yang kedua adalah multiseluler, yaitu makhluk hidup yang bersel banyak. Di sini yang termasuk adalah ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita lihat bagian-bagian dari sel dan fungsinya, di mana bagian utama dari sel itu ada tiga. Yang pertama adalah membran plasma, yang kedua adalah sitoplasma, dan yang ketiga adalah inti sel. Kita lihat membran plasma. Membran plasma fungsinya adalah sebagai pelindung sel, pengatur transportasi molekul dan reseptor dari luar sel, serta memelihara perbedaan pokok antara isi sel dengan lingkungan. Kemudian sitoplasma, tempat terjadinya sebagian besar aktivitas sel, di mana di dalam sitoplasma itu mengandung beberapa macam organel. Yang pertama ada mitokondria, fungsinya adalah respirasi dan penghasil energi. Kemudian ada retikulum endoplasma, di mana retikulum endoplasma itu ada dua jenis. Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar, yang fungsinya adalah menampung protein yang dibuat oleh ribosom. Yang kedua adalah retikulum endoplasma halus, fungsinya adalah sintesis lemak, sintesis steroid, dan transport. Kemudian berikutnya ada ribosom. Terdapatnya di retikulum endoplasma kasar yang fungsinya adalah sebagai sintesis protein. Dan ada badan Golgi, ada lisosom, ada peroksisom, kemudian ada sitoskeleton, ada sentriol, yang fungsinya adalah untuk pergerakan kromosom pada saat terjadi pembelahan sel. Ada vakula yang fungsinya adalah untuk menyimpan zat makanan dan air. Kemudian ada juga plastida, tempat terjadinya fotosintesis, di mana di dalam plastida itu mengandung kloroplast yang digunakan untuk proses fotosintesis. Dan bagian yang ketiga adalah inti sel, yang fungsinya adalah mengontrol seluruh aktivitas sel dan pewarisan faktor keturunan. Kita lihat gambar dari sel hewan dengan sel tumbuhan, di mana sel hewan dengan sel tumbuhan itu memiliki persamaan juga perbedaan. Kita bisa melihat tabel perbedaan antara sel hewan dengan
sel tumbuhan. Perbedaan yang pertama atau persamaannya dulu. Persamaannya untuk sel tumbuhan dengan sel hewan sama-sama memiliki membran plasma, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi atau badan Golgi, kemudian ada lisosom dan mitokondria. Itu persamaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Sedang perbedaannya adalah pada sel tumbuhan itu tidak memiliki sentriol, sentrosom, tapi memiliki plastida. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki kloroplas, kemudian tidak punya vakuola, dan tidak punya plastida. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang apa itu sel, bagian-bagian sel, kemudian fungsi dari masing-masing organela, dan perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang organ, sistem organ, dan organisme. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.